Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian? Alhamdulillah sehat walafiat. Pada hari ini kita setelah PTS kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini fikih kelas 5. Dah ya. Setelah kalian mengamati gambar kegiatan di atas, kegiatan membagi-bagikan beras kepada orang lain itu bisa disebut zakat fitrah. Nah, pertanyaannya, mengapa yang dibagikan harus beras? Mengapa dibagikan di sela-sela puasa Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri? Untuk lebih jelasnya, mari kita semua membaca, memahami, dan belajar teks di bawah ini dengan saksama agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Pengertian zakat fitrah. Nah, menurut bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu jaka panjangkannya ya, yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Sementara fitrah juga berasal dari kata Arab fitrah yang berarti suci. Dengan demikian, zakat fitrah menurut tinjauan kebahasaan mempunyai arti tumbuh suci. 2. Menurut istilah, zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah membersihkan ya, atau memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Oleh karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa. Nah, seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib Ramadan, bulan Ramadan setiap tahun sekali ya berzakat ya, namanya zakat fitrah. Dasar dalil zakat fitrah. Dasar atau dalil zakat fitrah tidak bisa lepas dari dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran dan hadis. Adapun dalil tentang zakat fitrah diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 277. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Hadis riwayat Muslim. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana ala nasi iman min taqrin aw iman min sa'irin ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sa 3 liter kurang atau gandum atau kurma, gandum ya, kurma atau gandum ya. Jadi makanan kita pokoknya zakat itu makanan pokok kita. Kalau kita makan beras, makan nasi berarti beras. Kalau daerah gandum daerah Arab sana ya
kurma atau gandum ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami. Karena zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk rukun Islam yang ketiga. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, apa nih? Keempat, ya empat zakat ya. Di mana kewajibannya dibebankan kepada manusia orang Islam. Jadi siapapun, baik kaya miskin, laki-laki maupun perempuan, atau muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Untuk itu, marilah belajar dengan saksama, dengan memahami, mengamati ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah sebagai berikut. Pertama, hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas bahwa hukum zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Jadi fardu ain itu perorangan. Kalau fardu kifayah itu per kelompok ya. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah harus kita pahami karena rukun zakat fitrah merupakan sesuatu yang harus ada. Untuk itu, mari kita pelajari rukun zakat fitrah berikut ini. Pertama, niat. Hati niat di dalam hati. Ada orang yang malang mengeluarkan zakat atau mujaki, orang zakat atau mujaki ya. C. Ada orang yang menerima zakat disebut mustahik. D. Barang atau makanan pokok yang dizakatkan. 3. Syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang yang wajib membayar zakat fitrah, mujaki namanya, adalah sebagai berikut. A. Orang tersebut beragama Islam. Nah, kalau kada Islam kada wajib. Jadi yang jelas beragama Islam wajib hukumnya. Kalau lain agama kada wajib ya. Puasa pun demikian, sholat pun demikian. Kalau kada Islam, yang dianjurkan cuma orang Islam ya. Orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, yang baru lahir juga maupun dalam sakaratul maut. Nah, belum meninggal lagi wajib masih zakat. Ataupun baru Anda melahirkan malam hari raya, nah zakat. Kalau sudah sampai harinya pas malam hari raya melahirkan, ya wajib zakat gitu, bayi itu. Nah, orang yang sudah mau meninggal tapi belum meninggal lagi, nah belum lagi ya. C. Orang tersebut ada waktu itu mampu menafkahi dirinya dengan keluarganya. D. Orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Nah, kada masuk ya. 4. Ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Perhatikan hadis dan cermati hadis di bawah ini. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala nasi iman min tamarin aw iman min sa'irin ala kulli harrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, sebanyak 1 sah 3 liter kurang atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis di atas yang dijawabkan, yang diriwayatkan oleh Muslim, diterangkan bahwa alat pengukuran zakat fitrah adalah gandum atau kurma ya, gandum atau kurma. Jadi ukurannya pemakan kita itulah. Mungkin kita beras, nasi berarti beras. Kalau gandum berarti ya gandum tuh Bang. Roti itu ya. Atau kurma. Ya, di Arab tuh kurma makan orang ya. Dan makanan pokok pada suatu daerah tertentu seperti beras
di Indonesia. Nah, ada jelasannya. Pada umumnya jagung di Madura. Nah, jagung tuh. Sagu di Papua. Nah, makanya orangnya tuh Papua tuh sagu makannya dan lain-lain. Kemudian banyaknya yang harus kita berikan per orang jiwa sebanyak 1 sak, atau menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran sukatan takaran ya. Menurut Indonesia 1 sak sama dengan 3 liter, bukan 3 kilo lah, kebanyakan 3 liter atau sekitar 2,5 kilogram beras, bukan amas ya, kilogram beras, dan hanya diberikan dalam setahun sekali, yaitu Idul Fitri. Ya, mengeluarkannya itu sebelum hari raya ya, atau malam hari raya. Melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok, berarti pemberian lain tidak diperkenankan, seperti memberikan suatu benda elektronik, baju, kendaraan, bahkan makanan atau yang lain. Kalau jaket jaket fitrah aja, tapi materi baju lain udah masuk. Nah, makanan, maksudnya makanan kita. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.